Bisa jadi teori itu adalah halusinasi, bisa jadi. Karena sekedar memuaskan logika, memuaskan pikiran. Makanya kalau pikiranmu sudah terpuaskan oleh suatu penjelasan, jangan berhenti. Belum tentu penjelasan itu adalah yang sebenarnya. Itu kan persepsi si ilmuwan yang menjelaskannya. Ilmuwan tugasnya kok bikin teori. Lihat saya semuanya. Ini apa? Tangan. Tangan saya juga terbagi-bagi. Ada apa? Ada telunjuk, ada ibu jari, ada jari tengah, ada kelingking, betul? Ada lagi di sini pergelangan tangan, ada lagi bagian tangan atas, ada ketiak, banyak. Tapi kalau ditarik lebih dalam lagi, sebetulnya unsur pembentuknya kan satu aja, sel namanya. Yang luar biasa sel itu, ya, sel itu. Lihat saya semuanya. Sel rambut yang di atas kepala saya dengan sel rambut yang ada di alis saya itu sama, tapi begitu diletakkan di tempat yang berbeda, dia ternyata cerdas ngatur dirinya. Begitu diletakkan di sini, ya tumbuhnya segini dari dulu. Saya nggak pernah cukur alis. Saya tiap sebulan sekali cukur rambut. Padahal sama-sama ini sel rambut, ini juga sel rambut. Diletakkan di tempat yang berbeda. Sel itu punya kecerdasan yang luar biasa. Yang ini nggak numbuh, yang ini numbuh terus. Pernah nggak kalian? Mau kemana? Mau cukur alis? Nggak pernah. Alisnya segini aja, paling juga nanti berubah warna dari hitam menjadi putih. Hebat nggak? Hebat. Tapi siapa yang mengatur sel itu? Di dalam sel itu ada DNA. Di dalam sel ada kromosom, macam-macam bagian-bagian dari sel. Wah, kalau kita bedah lebih dalam lagi, kita juga tidak mengerti secara fisik, rahasia fisik kita itu begitu dalam. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa sebetulnya setiap satu sel itu memiliki satu DNA. Dan di setiap satu DNA tersimpan 3 miliar data yang tersimpan. Terbuat dari apa sel? Terbuat dari atom. Nah, jangan mengatakan atom itu benda mati, karena buktinya dia bisa menyimpan data. Ini HP yang kalian bawa-bawa kemana-mana. Saya tanya sama kalian semuanya, ini benda hidup atau benda mati? Dan kalian mengatakan benda mati. Kenapa? Memang dia tidak punya kesadaran. Tapi coba, fotomu disimpan di mana? Video setahun yang lalu upacara pernikahanmu disimpan di mana? Bukankah disimpan di sini? Pertanyaannya, kok benda mati bisa menyimpan data? Kok otak kita bisa menyimpan data ya? Tersusun dari apa? Tersusun dari atom-atom. Atom membentuk molekul, molekul bentuk sel. Makanya kalau kita lari ke teori atom, ujung-ujungnya cuma apa? Dalam atom itu 99,99% adalah ruang kosong. Kalian gak sadar, beli baju itu, yang kalian gunakan kan ruang kosongnya. Mahal-mahal beli baju, yang dipakai ruang kosongnya. Beli emas, yang dipakai kan ruang kosongnya. Beli cincin, makanya ada yang berguna, ada yang berharga. Tapi yang berguna tidak selalu berharga. Yang berharga tidak selalu berguna. Betul? Kalian beli karung, yang dibutuhkan apanya? Karungnya atau ruang kosongnya? Kan ruang kosong yang dipakai. Betul nggak? Coba beli karung beras, yang dipakai kan ruang kosongnya. Yang berguna kan ruang kosongnya. Dibeli nggak ruang kosong? Enggak. Yang berharga apa? Karungnya. Maka yang berharga belum tentu berguna. Kalau beli rumah pengen yang besar, yang kecil? Kenapa? Yang besar biar ruang kosongnya besar. Yang dibeli rumah apa ruang kosong? Rumah. Yang mahal? Yang dipakai? Ruang kosong. Kalian pergi ke dapur nggak pakai ke tembok kok. Yang kalian pakai di dapur ruang kosong. Betul nggak? Apa sih ruang kosong itu? Renungkan. Dan semua berasal dari ruang kosong kok. Ruang kosong menciptakan energi, energi menciptakan materi. Materi jadi energi lagi nanti kembali ke ruang kosong. Apa sih ruang kosong itu? Jangan cuma ngomong aja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngerti juga enggak? Betul enggak? Makanya kalian bernafas sekarang.
suatu saat kan kalian menghembuskan napas terakhir. Pergi kemana tuh napas terakhir? Ke ruang kosong. Apa ruang kosong? Di mana kalian tinggal nanti? Kan di ruang kosong. Apa sih ruang kosong itu? Renungkan. Kayaknya jangan ngomong banyak-banyak kalau nggak ngerti. Sebenarnya saya tuh nggak malas ngomong kayak gini. Pengennya saya diam menjadi kursi ini kalian ngerti. Iya, daripada teriak-teriak ini. Tapi kalau saya diam, kalian nggak ngerti. Saya teriak-teriak aja nggak ngerti, apalagi kalau saya diam. Saya pengennya kalau kajian itu saya diam menjadi sini, senyum-senyum aja. Kalian langsung ngerti. Tiba-tiba pulang dari sini, wah saya udah dapat pencerahan tadi. Apa? Pokoknya semua yang ada di kepalanya Pak Saiful itu saya sudah ngerti semuanya. Saya pengennya begitu. Saya pengen begitu, ya. Dan ternyata kita masih perlu perantara. Apa itu? Lihat saya semuanya. Saya sedang berkata, apa yang keluar dari mulut saya ini? Kata-kata itu energi, namanya gelombang mekanik. Di sini tuh ada rapatan renggangan, namanya gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini masuk ya, ada gerbang pada diri kalian, namanya panca indera. Kalian lihat gerak saya dengan mata, kalian lihat dengar suara saya dengan telinga, bahkan kalian bisa merasakan suara saya. Nah, ini perantara, harus ada perantara yang menyampaikan ini. Sehingga semua data yang mengalir, informasi yang mengalir dari otak saya, kemudian masuk ya lewat panca indera, diolah oleh otakmu itu. Sehingga tersimpan sebagian di dalam otak sebagai memori, setelah diproses sebagai suatu pemahaman. Jadi namanya informasi. Informasi diakumulasi jadi pengetahuan. Jadi aja kalian kalau pulang dari sini ditanya, tadi Pak Saiful ngomong apa? Oh, yang diomongkan begini. Oh, bisa ngulang kan? Gitu. Aduh, keren banget sebetulnya. Nikmat Allah yang mana lagi yang mau kau dustakan? Kan begitu. Dikasih panca indera sebagai gerbang informasi, dikasih otak untuk mengolah informasi, dikasih memori untuk menyimpan informasi. Kan luar biasa. Paham sampai sini? Lanjut dulu. Jadi terkuaklah fakta dan kebenaran tentang hidup. Nah, kan kalian juga menyadari ya, mulai terkuak sedikit-sedikit. Fakta-fakta yang dulu hanya sebatas fakta, sekarang menjadi kelihatan kebenarannya. Bahkan bisa sedikit yang menjelaskan. Karena apa? Karena sudah mengalami sebagai sebuah pengalaman. Nah, melalui berbagai pengalaman spiritual, rahasia tentang kehidupan dan alam semesta secara perlahan tersingkap. Dulu kan kalian lihat ruang kosong saja. Sekarang lihat ruang kosong tanpa batas, kalian bisa merasakan Allahu Akbar. Bisa merasakan akbarnya Allah. Betul? Meningkat gak kesadaran? Meningkat. Nah, tetapi begitu kesadaran meningkat, hati-hati. Risiko yang pertama dari orang yang sudah meningkat kesadarannya, yang pertama dia akan mengalami perasaan seakan-akan terlahir kembali. Betul nggak? Betul nggak? Asik kan? Coba, setiap hari Rabu datang ke sini, pulang dari sini seperti lahir kembali. Setiap pulang dari sini seperti lahir kembali. Kenapa? Karena saya mengajak para sahabat semua untuk menjadi diri-diri yang baru. Bukan sekedar tubuh yang baru karena bertambah 1 hari, bertambah 2 hari, bertambah 1 minggu, bertambah 1 bulan. Tetapi kita menjadi diri-diri yang telah berevolusi, memiliki kesadaran yang baru. Makanya harusnya setiap manusia itu setiap saat mengalami pengalaman terlahir kembali. Apa cirinya? 1. Menyadari kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dilakukan di masa lalu. Coba, begitu kita terlahir kembali, ada nggak perasaan dalam diri kita? Oh, dulu saya sering melakukan ini, dan sadar kalau itu kebiasaan buruk. Menyadari kalau itu kebiasaan buruk dan tidak mau melakukannya lagi. Keren nggak itu? Keren nggak itu? Nah, itu naik tuh. Yang kedua, ada kekuatan dalam diri untuk berubah. Ternyata ya, hidup bersih, pikiran jernih, itu ternyata enak ya, gitu kan? Kenapa kalian merasakan enaknya? Kenapa? Karena pernah ngerasain kan pikiran keruh? Pernah ngerasain kan jiwa kotor seperti apa? Pernah merasakan bagaimana dampak dari suatu perbuatan yang buruk? Pernah merasakan kan? Ada yang salah nggak di situ? Ada yang salah nggak di situ? Nggak ada. Makanya Tuhan itu tidak pernah menghukum. Allah itu hanya menyuruh, silahkan kamu mengalami pengalaman. Apapun pilihanmu akan ada akibat yang menyertaimu. Di situ kau akan belajar. Yang paling penting, setiap buah dari pembelajaran persembahkan kepadaku. Bisa kebayang nggak? Seorang presiden kekuasaannya besar nggak?
Besar nggak? Besar mana kekuasaan presiden dengan kekuasaan RT? RT punya kekuasaan, tetapi dia tidak bisa mengubah apa-apa. Bikin peraturan RT aja nggak diturut. Tapi seorang presiden dengan kekuasaannya bisa bikin peraturan yang sangat besar dampaknya. Oleh karena itu, sangat berbahaya ketika seseorang punya kuasa yang tinggi, terlalu banyak memiliki keinginan pribadi. Bahaya nggak? Bahaya nggak? Sekarang saya mau nanya, presiden itu kuasanya seperberapanya Allah? Seperberapanya Allah? Gak ada apa-apanya. 5 tahun juga berhenti. Allah sang abadi, sang pemilik mutlak dari semesta raya ini, punya kekuasaan yang maha kuasa. Bisa kebayang nggak kalau Allah yang maha kuasa punya kepentingan pribadi? Kebayang nggak? Bisa terbayang nggak oleh kalian Allah yang maha kuasa dendaman? Kebayang nggak? Bisa kebayang nggak Allah yang maha kuasa baperan? Kebayang nggak? Coba. Karena dia maha kuasa, maka dia membebaskan diri dari segala keinginan. Hati-hati ya. Saking kuasanya, maka beliau membebaskan diri dari segala keinginan, terutama keinginan pribadinya. Maka beliau netral saja. Klub A bertanding dengan klub B. Dua-duanya juga berdoa sama Allah yang sama. Betul nggak? Ada yang minta bantuan dukun segala. Pokoknya samalah, intinya doa lah. Betul nggak? Si klub A pengen menang, si klub B pengen menang. Nggak ada. Doanya, ya Allah klub saya untuk kali ini nggak apa-apa, kalah juga. Nggak ada. Dua-duanya pengen menang. Bingung nggak Allah? Bingung nggak Allah? Kalau beliau punya keinginan kan bahaya. Dengan kuasanya. Makanya beliau bebaskan dari keinginan. Pokoknya sok marahin. Sanu menang, yang rajin latihannya, yang bagus strateginya. Ya, secara alami akan menang. Itulah proses seleksi alam. Di situ ada kejujuran. Dan Allah membebaskan diri dari keinginan saking maha kuasanya. Paham? Oke. Betul nggak sekarang? Ada kekuatan untuk berubah dalam diri? Ada nggak? Ada nggak? Nah, kalau ada, mulai kalian mendewasa itu. Ada perasaan terlahir kembali dan merasakan semakin dekat dengan kebenaran. Ada nggak itu? Walaupun mungkin belum sepenuhnya kita ini yang sampai di kebenaran, tetapi ada keinginan semakin dekat dengan kebenaran. Ada? Nah itu. Itu ciri-ciri bahwa kita sudah memiliki perasaan terlahir kembali. Yang luar biasa, tidak bisa kembali kepada keburukan yang lama. Gak mau lagi kembali pada keburukan yang lama, gak mau. Kenapa? Kenapa? Udah merasakan kan? Bagus gak melakukan keburukan di masa lalu? Bagus. Itulah kesempurnaan. Karena kalian tidak akan pernah bisa berubah kalau tidak merasakan. Itu yang disebut dengan dinamika. Itu namanya evolusi kesadaran. Makanya tidak boleh ada penghakiman. Biarkan semua berjalan. Biarkan semua berjalan. Karena di setiap pilihan ada sebuah risiko yang harus ditanggung. Kira-kira dari penjelasan yang ini, terasa nggak? Terasa nggak? Ini menyentuh diri kita. Terasa nggak? Kalau kalian merasakan ini, itu tanda. Ini tanda, tapi tanda awal bahwa kalian sudah mengalami proses menua dalam keadaan mendewasa. Karena di Quran dikatakan banyak sekali anak-anak kecil yang beruban. Tahu nggak anak kecil yang beruban? Iya, beruban sih iya, tapi anak kecil. Artinya tidak mengalami proses evolusi. Fisik mengalami proses evolusi. Makin kolot. Tetapi kesadaran tidak mengalami perubahan. Ini yang berbahaya. Makanya orang-orang yang semacam ini di masa tuanya bingung. Rek maut ke bingung. Ya, kumaha hirup. Yang kedua, ini ciri yang kedua. Ada keinginan untuk sendirian dan menjauh dari komunitas lama. Begitu seseorang mengalami peningkatan kesadaran, kalau di Quran dikatakan cerita Ashabul Kahfi. Makanya dia itu meninggalkan kebanyakan orang, masuk ke dalam gua yang bisa memberikan keselamatan. Itu sebenarnya proses evolusi kesadaran. Dia tinggalkan kebanyakan orang dan masuk ke dalam gua. Itu sebetulnya cerita tentang perjalanan mengasingkan diri. Karena apa?
Karena sudah tidak kuat lagi dengan orang-orang di frekuensi lama. Makanya begitu seseorang sudah mendewasa secara spiritual, maka dia punya keinginan untuk sendirian dan menjauh dari komunitas lama. Untuk para sahabat, kalau tidak mengerti apa yang saya sampaikan, nanti dengar kembali kajian saya tentang menjadi orang asing. Itu ada di YouTube ya, supaya saya tidak mengulang-ulang karena waktu kita terbatas. Apa cirinya? Ciri yang pertama, ketika kesadaran spiritual meningkat, vibrasi atau getaran akan meningkat. Sementara vibrasi atau getaran orang-orang di sekitar kita tidak mengalami itu, maka terjadi kesenjangan. Ngerti maksud saya? Ini nih, kalian meningkat tuh kesadarannya. Sementara orang-orang di sekitar gitu-gitu saja, terjebak oleh ritual, hanya mekanistis kayak robot. Begitu kalian meningkat kesadarannya, kan otomatis getaran, vibrasi, energi kalian sudah bukan energi yang lama lagi. Ada perasaan senjang itu, tidak bisa cocok gitu, tidak bisa cocok. Ada nggak perasaan begitu? Nah, itu tandanya kalian mendewasa. Itu tanda. Dan jangan kemudian menarik-narik orang di kesadaran rendah ke kesadaran tinggi. Justru kita harus bijaksana melihat mereka. Hati-hati. Karena banyak orang yang tidak bijaksana. Mentang-mentang sudah ma'rifat malah jadi ma'rifat. Ya mulai ya merendahkan orang lain yang tidak sama dengan dirinya. Hati-hati, itu tidak berkesadaran itu namanya. Jadi ada kesenjangan. Nah, ketika ada kesenjangan itu otomatis ya ada ketidaknyamanan. Nah, oleh karena itu maka akan mencari otomatis teman-teman yang sama frekuensinya. Nah, itulah pentingnya sebuah komunitas untuk menyalurkan ya kerinduan itu, ya. Yang kedua, ciri yang kedua, menghabiskan waktu bersama komunitas lama akan terasa melelahkan. Jadi gini. Di komunitas lama kan kalian nyaman sekali ngomongin orang. Bahkan di tempat ngaji. Ngomongin tas orang, ngomongin dandangan orang. Jika perlu ustadznya pun diomongin itu. Betul nggak? Itu pecinya ustadz itu kemana? Katanya tiap ceramah nggak pakai peci. Nah, diomongin. Apa aja dikomentarin. Datang yang baru terlambat. Ibu itu terlambat. Jebian. Ada anak kecil yang nangis di pengajian, marah, merasa terganggu. Pokoknya baperan lah gitu. Nyaman saja di komunitas lama karena sama frekuensinya. Begitu memasuki kesadaran baru, ketemu dengan ibu-ibu yang ya gitulah. Sebetulnya kan saya bukan ngomongin orang, cuman saya nggak gibah kok, cuma nggak nyaman. Itu pengen segera meninggalkan, rasanya lelah tinggal di situ. Kenapa? Ada kesenjangan frekuensi. Gitu nggak kalian? Nah, kalau gitu berarti tanda sudah mulai mendewasa. Berbanding luruslah dengan uban. Ya. Nah, terutama ketika komunitas lama itu memancarkan energi yang negatif, vibrasi yang negatif, udah terasa banget. Maaf. Misalnya kita memasuki suatu kajian. Kemudian disampaikanlah kajian-kajian tentang pahala, surga, neraka, ya. Yang frekuensinya rendah. Kalau nggak nakut-nakutin, pasti ngiming-ngimingin. Nah, gitu. Itu kan teori motivasi yang sangat rendah. Kalian pasti akan merasa lama di situ. Pengen segera bubar. Kenapa? Tidak ada kesejalanan frekuensi. Orang yang sudah ikhlas, yang ibadahnya kepada Allah itu sudah tidak bermuatan lagi, dikasih iming-iming. Coba, kalau ibu bapak melakukan kebaikan, maka Allah akan kasih pahala. Gak nyaman, pengen cepat pulang. Karena ada kesenjangan frekuensi, gitu. Nah, kalau kalian mengalami kesenjangan itu tanda kalian udah mulai sedikit mendewasa. Seetik belum dewasa. Bahkan lebih merasa nyaman menyendiri untuk mengimbangi frekuensi negatif tadi. Jadi kalau orang yang berkesadaran, begitu dia sudah berinteraksi dengan energi negatif, kemudian dia perlu waktu untuk mengasihkan diri, untuk menambah energi positif, untuk mengimbangi yang negatif. Udah kadang masuk tadi. Itulah pentingnya meditasi. Picenan. Komo ayo ngajak pasea mah. Sanajan kalian tidak ikut pasea, sedikit pasti terganggu kan? Sudah pasti masuk energi negatif. Perlu sendiri untuk mengimbangi energi negatif itu dengan energi positif. Merasa nyaman dengan orang yang baru dikenal,
Padahal baru dikenal. Ada kerinduan. Tapi dengan yang sudah lama dikenal, sekalipun itu satu darah, sekalipun itu keluarga, kalau tidak ada kesamaan frekuensi, ada kesenjangan frekuensi, tidak ada kerinduan. Jadi kerinduan itu memang akhirnya tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa harus rindu. Tolong rindu ya sama saya ya. Nggak bisa. Rindu itu harus terjadi karena vibrasi, karena frekuensi, karena ada kesamaan frekuensi. Begitu tidak ada kesamaan frekuensi, tidak ada kerinduan. Jadi nggak bisa dipaksakan. Ya. Makanya banyak sekali yang mengeluh pada saya. Ayah, kok pasangan saya kelihatannya tidak cinta sama saya. Minta doanya Allah, ayah, supaya pasangan saya cinta. Eta masih minta doa. Wiridan katanya supaya cinta. Ya saya kasih wiridannya. Wiridannya ya tentu saja, ungkapkan cinta, jangan memaksakan cinta. Itu wiridanya. Tapi bukan dibaca, ungkapkan cinta, bukan begitu. Ungkapkan cintamu. Makanya hukum semestanya sederhana, siapa yang mengungkapkan cinta pasti akan dicintai. Itu aja. Yang kalian lakukan apa? Memaksakan cinta. Baik, yang ketiga, tidak lagi tertarik pada hal-hal palsu dan dangkal dalam hidup. Betul? Jadi kalau ada orang ngomong yang palsu-palsu, keyakinan palsu, ya, surga palsu, neraka mah nggak ada yang palsu, asli KB. Akhirat palsu, Lailatul Qadar palsu. Nah, ketika ada yang palsu-palsu itu, tidak tertarik lagi. Sudah palsu, dangkal lagi, tidak tertarik lagi. Kenapa? Kan udah tahu yang asli. Sok, nu terang tas asli, dia bisa tahu mana tas palsu. Anak saya itu yang paling besar, Teh Putri, mau tas kayak apapun kesamaannya dengan yang asli, tetap aja dia tahu itu palsu. Kenapa? Karena dia tahu yang asli. Makanya orang yang senang pada yang palsu, itu tandanya masih palsu. Karena orang yang sudah tahu yang asli tidak tertarik pada yang palsu. Orang yang senang berbicara kedangkalan, itu tandanya masih dangkal. Karena orang yang sudah masuk di kedalaman, dia tidak tertarik lagi bicara soal yang dangkal-dangkal. Lamun ka laut teh, di laut masuk eta mutiara. Di mana mutiara teh? Eta pabalatak di pantai. Oh mohon eta teh mutiara. Tuh, karena tidak tahu mutiara, tertarik pada cangkang mutiara. Tapi orang yang sudah tahu mutiara mah di pantai itu mutiara mah adanya di kedalaman. Betul nggak? Iya. Dia tidak akan tertipu. Ulangi ya, ulangi. Orang yang masih tertarik pada hal-hal palsu, berarti dia masih palsu, belum tahu yang asli. Orang yang tertarik pada hal-hal yang dangkal, itu tandanya masih dangkal, belum pernah menyelami kedalaman. Tetapi pesan dari saya satu, sekalipun kita sudah tahu kedalaman, kalau kita diajak bicara yang dangkal-dangkal, tetap harus hormat sama mereka yang dangkal. Tidak usah memaksakan mereka harus tahu yang ada di kedalaman. Malam yazuk lam ya'rif, yang tidak ngalamin tidak akan paham. Tetap kita harus menjaga rasa hormat pada siapapun. Lebih tertarik pada hal-hal yang alami, yang tulus, yang bersih, yang penuh dengan kemurnian. Betul nggak? Senangnya yang alami. Tahu alami? Alami itu nggak dibuat-buat gitu. Alami aja. Kalau mau senyum, alami aja. Nggak usah 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, nggak usah. Ya memang bibirnya berasa belah kumaha. Ya seadanya aja. Alami aja. Karena keikhlasan itu tidak bisa diukur dari simetrinya bibir. Nggak bisa. Jadi alami, tulus, bersih. Kalau datang ke rumah saya, kemudian di rumah saya ngerepotin, nggak usah. Ayah, mohon maaf ngerepotin. Ya memang kamu ngerepotin. Nggak usah banyak ngomong gitu deh. Udah aja, bantuin. Piring kotoranmu ya ke dapur kan paling tidak, walaupun tidak dicuci ya ke dapur kan atuh. Iya mah ayo punten ngerepotkeun, tapi teu ngalakukeun naon. Dika sebelen. Itu namanya
Maaf ya. Jadi tertarik pada hal-hal yang alami, tulus, bersih, penuh kemurnian. Ngerti maksud saya? Iya. Habis makan, ya, maaf ya ngerepotin. Bukan gitu. Bawa piringnya ke dapur. Bersihkan ke sorangan. Nggak usah ngomong, maaf ngerepotin. Memang ngerepotin. Apalagi nggak mau ada kontribusi apa-apa. Ngerti maksud saya? Coba belajar yang alami deh. Itu saya kadang-kadang lihat orang katanya ngaku spiritualnya tinggi, nyimpan bekas minum aja. Hanya bekas minum. Eta cangkangnya tinggal picen. Maaf ya ngerepotin. Bekas minum didinya, nya ngerepotin. Ini maksud saya. Coba yang palsu-palsu gitu tuh, aduh, jangan terlalu banyak basa-basi deh. Ngerti maksud saya? Ini harus saya omongin karena kadang-kadang ngaku spiritual tinggi tapi yang gitu aja nggak jelas. Kalau datang ke rumah orang jelas merepotkan. Nggak usah minta maaf merepotkan. Tinggal bantu supaya tidak terlalu repot. Gitu. Itu rada dewasa. Cing tong jika budak letik wae atuh. Selanjutnya, lihat saya semua. Ciri spiritualnya sudah berevolusi mendewasa, kesedihan yang mendalam, mudah hanyut dalam penderitaan orang lain yang kesusahan. Jadi kalau kalian lihat orang susah, menderita, biasa-biasa wae, komo ngabantu mah ngarasakeun we kasusah batur. Hayang nyiwit. Kudu diciwit juga namanya tanu kitu. Mengaku sudah dewasa, mengaku sudah banyak majelis taklimnya, udah syar'i banget. Tetapi cara memperlakukan orang lain seperti itu, tidak peduli pada kesusahan orang. Jangan mengatakan kita sudah mendewasa. Sekarang saya mau nanya jujur nih, ada nggak kesedihan mendalam, mudah hanyut dalam penderitaan orang lain, terutama melihat yang ada nggak? Ada aja, walaupun belum membantu itu udah bagus itu. Lebih bagus lagi, bukan sekedar ada, tetapi ingin membantu meringankan penderitaan orang lain. Karena apa? Semua makhluk hidup itu cuma dua keinginannya. Satu, memperoleh kebahagiaan. Yang kedua, terbebas dari penderitaan. KBG sami kayang dengan dua. Ingin mendapatkan kebahagiaan dan terbebas dari penderitaan. Paham? Oke. Nah, menyadari begitu banyak penderitaan di muka bumi, ingin membebaskannya. Lihat saya semuanya. Lihat anak-anak tidak sekolah. Ada nggak rasa empati dalam diri? Ada? Lihat orang-orang yang susah memperoleh makanan, bahkan tidak punya makanan, sementara di rumah kita makanan berlebihan. Ada nggak rasa empati itu? Bukan sekedar ada. Artinya mulai terpanggil. Itu yang saya ajak. Kenapa saya bikin BSI peduli? Sekarang tiap bulan berapa banyak anak yang kita bisa bantu, walaupun belum besar, tetapi sudah ada yang kita bantu, dan saya bisa melihat kebahagiaan mereka, dan itu kebahagiaan Allah. Itu persembahan kita kepada Allah yang sebenarnya. Ayo kita semangat. Kalau bikin sesuatu jangan hangat-hangat tai ayam apa, nggak sopan ya. Sebetulnya semua kotoran juga pertama keluar makan hangat, lain tai ayam unggul. Saya nggak tahu yang bikin peribahasa itu gimana. Mungkin kalau hangat-hangat tai orang kan menjadi kurang enak ya. Hangat-hangat tai ayam gitu aja. Ya jangan cuma sebentar hangatnya itu kemudian hilang kembali hangatnya. Itu semangat itu harus terus ada karena yakin setiap pemberian itu akan berbuah penerimaan. Makanya kuncinya cuma satu, terima kasih. Apa yang diterima kasih. Sadar itu kalimat itu, ya. Thank you. Saya nggak tahu karena saya tidak menyelami kalimat itu. Tapi terima kasih itu bahasa kita. Terima kasih, terima kasih. Apa yang kamu terima kasih. Keren banget. Itu bahasa leluhur kita tuh keren banget. Yang kedua, merasa bertanggung jawab untuk mengambil bagian dan misi yang menyelamatkan orang-orang yang menderita. Jadi kita harus masuk dalam misi itu. Jadi saya membuat komunitas namanya Bumi Spiritualis Batul Yakin. Ada visinya, ada misinya. Dan misi yang paling utama adalah menebar cinta kasih dan kebahagiaan.
menebarkan harmoni dan toleransi. Makanya itu tercermin ya dalam lagunya Mars Isbatul Yakin. Dan itu sesekali ya kalau lihat YouTube, coba kalian ikut nyanyi biar semangat ya. Nggak apa-apa sendiri juga di rumah, nggak usah nunggu milad. Nyanyi, selama itu maknanya ya, menebar cinta kasih dan kebijaksanaan. Itu salah satu misinya. Yang kedua apa? Ya, membangun toleransi dan harmoni. Itu. Ayo ikut terlibat di sini. Ikut merasa bertanggung jawab untuk